Bab 2791. Keberangkatan, Pulau Tilia. Bos, aku menelepon Suster Qiu pagi ini, kata Xiao Bing. Kelompok keempat siap dievakuasi, dalam waktu sekitar 4 hari, mereka akan kembali. Berlatihlah selama 2 hari lagi, luangkan waktu sehari untuk beristirahat dan menyesuaikan kondisimu, lalu kita akan berangkat. Setelah pembersihan singkat, Lin Yi membawa kelompoknya kembali untuk memulai 2 hari terakhir pelatihan intensif. Itu juga merupakan latihan tempur yang paling intens. Setiap kali mereka datang ke sini, ada banyak orang yang menonton latihan tempur. Kali ini, dengan kehadiran Lin Yi, semakin banyak orang yang datang menonton. Pada titik ini, tujuan mereka bukan lagi sekadar belajar, karena hal itu mustahil dilakukan. Mereka datang ke sini terutama untuk menikmati tontonan itu. Tingkat pertarungan seperti ini bukan hanya tidak biasa, tetapi juga belum pernah terlihat sebelumnya. Rasanya apa yang mereka tampilkan dalam film tidak sebesar ini. Begitu saja, Lin Yi melatih mereka selama beberapa jam hingga mereka kelelahan, menandai akhir. Latihan apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian semakin parah latihannya? Tanya Lin Yi dingin. Semua orang saling bertukar pandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun mereka biasanya bercanda, ketika Lin Yi benar-benar marah, mereka semua ketakutan. Aku punya firasat, Yu Xing akhirnya angkat bicara, katanya. Saya merasa saya hanya menggunakan 70% dari kapasitas saya. Hanya 70%. Lin Yi menatap yang lain, bagaimana dengan kalian? Kita hampir sama saja, kata Zhang Chaoyue sambil terengah-engah, biasanya, kita bisa bertahan sedikit lebih lama. Pada saat ini, Mo Hongshan melangkah keluar dari belakang. Anda telah menghancurkan kepercayaan mereka, katanya. Kepercayaan diri telah hilang. Kau pemimpin mereka, tapi sebelum pertarungan dimulai, auramu menghancurkan aura mereka, jadi mereka tidak bisa menunjukkan potensi penuh mereka. Mo Hongshan memandang kelompok Lin Yi dan berkata, saat ini, jangan anggap dia sebagai pemimpinmu, tapi sebagai lawan, lepaskan aura pembunuh, dengan begitu, kau bisa melepaskan potensimu. Mendengar perkataan Mo Hongshan, Lin Yi tampaknya menemukan masalah utamanya. Kemarilah, keluarkan belati kalian, kata Lin Yi. Jika ada yang tidak bisa bertindak, tinggallah di rumah dan jangan ikuti saya kali ini. Setelah mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas, semua orang dalam kelompok itu berdiri sambil memegang belati mereka, tatapan mereka menjadi tajam. Di dalam hati mereka, tertinggal akan menjadi aib besar. Menyerang. Dengan motivasi Lin Yi, efek dari ronde pertarungan ini jauh lebih baik, meskipun masih belum mencapai efek yang diinginkannya. Selanjutnya, Lin Yi mengajar dan melatih secara bersamaan, meningkatkan efek pelatihan ke tingkat baru. Setelah pukul 6 malam, pelatihan berakhir, dan rombongan menuju kafetaria. Mungkin latihannya terlalu intensif, kata Mo Hongshan. Menurutnya, pelatihan Lin Yi sungguh tidak manusiawi. Saat dia bertindak, orang biasa tak akan punya kesempatan, bahkan jika dia maju, dia akan ditendang mati. Hanya kelompok Lin Yi yang mampu menahan serangan berintensitas tinggi seperti itu. Kakak San, aku juga tidak punya pilihan. Lin Yi terdiam lama, mendesah, dan berkata, kurangnya kemampuan tempur kita lebih tinggi dari yang dibayangkan. Setelah jeda, Lin Yi melanjutkan. Tahun ini, meskipun kelompok kami beruntung dan tidak menyelesaikan banyak tugas, 2 kelompok lainnya jika digabungkan memiliki angka kematian melebihi 20%. Termasuk cacat permanen, angkanya mencapai 35%. Saya sangat khawatir mereka akan mengalami kecelakaan, dan saya tidak akan mampu menghadapi orang tua mereka. Namun, saat memasuki brigade penjaga, Anda harus menerima risiko ini, sama seperti kami. Kata Mo Hongshan. Meskipun tidak sepertimu, yang menjalankan tugas berbahaya, aku secara pribadi telah menyaksikan rekan-rekanku gugur sebelum aku. Beberapa hal memang di luar kendali kita. Itulah sebabnya orang sepertiku tidak bisa menjadi pemimpin, kata Lin Yi, terlalu banyak empati bukanlah hal yang baik. Hei, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Kalau aku berada di posisimu, aku pasti tidak akan melakukannya dengan baik. Itulah sebabnya aku gugup, takut misi ini akan menimbulkan kejadian yang tidak terduga. Mo Hongshan menepuk bahu Lin Yi. Beberapa hal, keduanya dipahami, namun tidak terucapkan. Setelah makan malam, latihan kelompok dilanjutkan. Itu tidak berakhir sampai setelah pukul 10 malam. Dalam 2 hari berikutnya, Lin Yi tinggal bersama kelompok itu, melakukan pelatihan akhir. Pelatihan akhir-akhir ini tidak meningkatkan keterampilan mereka secara signifikan tetapi membantu memperdalam ingatan, menciptakan pengaruh yang halus. Setelah pelatihan hari terakhir, Lin Yi memesan kamar untuk semua orang di Hotel Peninsula. Sirkuit Zonghai dan dermaga juga terbuka tanpa syarat bagi mereka, membuatnya seperti hari libur. Saat hari itu kosong,
Lin Yi tidak pergi kemanapun dan tinggal di rumah bersama Ji Qingyan sepanjang hari. Malam harinya, dia mengunjungi Yan Qi dan Wang Ying, mengatur segalanya dengan sangat masuk akal. Keesokan harinya, Lin Yi berkumpul bersama kelompoknya dan terbang ke Yanjing, tiba di Brigade Pengawal Pusat. Apakah kalian semua sudah siap? Melihat rombongan sudah siap dan menunggu di depannya, Liu Hong bertanya sambil tersenyum. Liu Hong mengangguk, misi kalian kali ini terutama pengumpulan intelijen, dengan pertempuran untuk segmen masuk A yang krusial, jangan biarkan siapapun mendapat keuntungan. Ya. Kalian akan berkoordinasi dengan kelompok keempat mengenai situasi di lapangan, saya tidak akan membuang-buang kata Liu Hong. Semuanya, santai saja, jangan gugup. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, itu hal yang biasa saja. Lin Yi tersenyum dan menyapa mereka, lalu memimpin rombongan itu menaiki helikopter, menuju pelabuhan. Pangkalan, Pusat Komando. Di bawah layar yang tak terhitung jumlahnya, puluhan orang sibuk dengan tertib. Suasana hikmat memenuhi setiap sudut, bahkan seekor tikus yang lewat pun memberi hormat sebelum pergi. Pada saat ini, seorang pria setengah bayam masuk dari luar. Namanya Guo Cheng, Kepala Pusat Komando. Gao, ada orang dari Yanjing yang datang. Tolong urus penyambutannya. Masih yang bernomor seri khusus. Ya. Guo Cheng mengangguk dan berkata. Kali ini seriuslah. Para pendatang ini berbeda. Mereka orang yang sangat tangguh. Jangan membuat kesalahan. Orang yang tangguh. Itulah yang dikatakan pimpinan, secara keseluruhan, orang yang sangat mengesankan, jangan mengacau, berhati-hatilah. Dipahami. Gao menanggapi lalu menatap layar, tiba-tiba mengeluarkan suara bertanya. Ada apa? Kenapa sinyalnya berhenti? Berhenti, tanya Guo Cheng bingung. Pesawat itu berhenti sekitar 20 mil laut dari pangkalan. Cepat, cari tahu apa yang terjadi. Jika ada masalah, kita harus pergi membantu. Ya. Gao mengambil walkie-talkie. CZ-10, tolong jawab, tolong jawab. CZ-10 diterima, ada instruksi. Suara Lin Yi terdengar melalui walkie-talkie. Kami melihat di radar bahwa Anda berhenti di tempat, apakah Anda butuh dukungan? Semuanya baik-baik saja, kami telah memutuskan untuk melakukan latihan ketahanan, bersiap untuk berenang. Berenang ke sana. Tempat itu meledak dalam keheranan. Bab 2792. Pelatihan ketahanan legendaris. Hah. Semua orang di pangkalan tampak terkejut, mengira mereka pasti salah dengar. Apa katamu? Kamu mau berenang di sini? Ya, jadi jangan khawatir. Aku akan terlambat sekitar 2 jam. Setelah mengatakan ini, Lin Yi mengakhiri komunikasi, dan semua orang menoleh ke arah Guo Cheng, merasa tidak percaya dan bahkan menolak untuk mempercayainya. Karena dalam latihan biasanya, paling jauh mereka berenang sekitar 5 km. Dan sekarang, mereka akan berenang sejauh 20 km. Ini tidak pernah terdengar. Guo Cheng mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, sekarang kau tahu betapa ganasnya mereka, kan? Namun masalahnya, wilayah yang mereka kunjungi adalah laut lepas, tempat banyak hiu. Guo Cheng berpikir sejenak dan merasa ada yang aneh. Mereka tidak mengenal wilayah laut ini, dan jika benar-benar terjadi sesuatu yang salah, dia tidak dapat memikul tanggung jawab sebesar itu. Tetaplah berhubungan setiap saat, nanti aku akan mengirim 2 orang untuk menemui mereka. Semua orang mengangguk, ini adalah pendekatan yang lebih aman. Meskipun mereka tahu orang-orang ini semuanya tangguh, latihan ketahanan dan berenang sejauh 20 mil laut bukanlah sesuatu yang umumnya dapat dilakukan manusia. Bos, aku ingin ke sana dan melihatnya, Gao menawarkan diri. Baiklah, cari seseorang untuk menggantikanmu dan temui mereka, kata Guo Cheng. Bawa beberapa perlengkapan, kalau terjadi sesuatu, kami bisa langsung merespons. Mengerti. Kemudian, Gao Lu memanggil 3 orang lagi, mengambil perlengkapan mereka, menaiki speedboat, dan menuju ke daerah Lin Yi berada. Saudara Gao, apakah menurutmu orang-orang ini benar-benar bisa berenang sejauh 20 km? Sungguh tak masuk akal, bahkan film pun tak akan berani menggambarkannya seperti ini, kata rekan Miao Jiaqiu. Kurasa bos juga berpikir begitu, jadi dia mengirim kami untuk menemui mereka. Tapi di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sepertinya tidak pernah ada masalah sebanyak ini. Apa yang terjadi kali ini? Bos bilang kali ini ada beberapa individu yang benar-benar garang, mungkin untuk menunjukkan keunikan mereka, mereka hanya ingin membuat pernyataan di depan kita. Kalau mereka memang seganas itu, mereka tidak perlu kita tangkap, sungguh memalukan, kata Miao Jiaqiu dengan enggan. Tidak ada pilihan, pangkat mereka lebih tinggi dari kita harus bekerja sama. Kalau begitu, biarkan saja mereka merasa canggung, itu tidak ada hubungannya dengan kita.
Sekitar 10 menit kemudian, Miao Jiaqi menunjuk ke titik hitam di depan dan berkata, "Saudara Gao, itu sepertinya helikopter mereka." Semua orang melihat ke arah itu, dan Gao Lu bergumam, "Mengapa mereka berhenti? Mungkin mereka tidak bisa berenang lebih jauh lagi," kata Miao Jiaqi. "Mereka tampaknya tidak berenang terlalu jauh, tampak cukup rata-rata." Gao Lu menoleh ke belakang dan berkata, "Dari pangkalan ke sini jaraknya sekitar 15 km, artinya mereka hanya berenang 5 km sebelum berhenti." "Itulah mengapa saya mengatakan itu hanya rata-rata," kata Miao Jiaqi. "Beruntungnya, bos mengizinkan kami datang menjemput mereka. Kalau tidak, mereka harus naik helikopter kembali, dan kami tidak akan menyaksikan kejadian menarik ini. Sekarang setelah kita tahu situasinya, jangan menambah penghinaan pada luka nanti," kata Gao Lu. "Lagi pula, pangkat mereka lebih tinggi, jadi bersikaplah sopan dan jangan sampai mereka kehilangan muka, atau mereka mungkin akan melaporkan kita, dan kita akan mengadakan sesi pelatihan tambahan saat kita kembali." "Oke, kita lihat saja keseruannya, tidak akan menambah hinaan atas cedera." Gao Lu mengangguk, lalu melesat menuju lokasi Lin Yi. Mendekati helikopter, Gao Lu melihat ada 7 orang berhenti di air, tanpa ada niat untuk melanjutkan berenang. "Kenapa kamu di sini?" tanya Lin Yi dari helikopter. Hanya berjarak belasan meter dari permukaan laut, suara rotor membutuhkan pengeras suara untuk dapat didengar. "Bos kami meminta kami untuk datang dan melihat, jika perlu, kami akan membawa Anda kembali." "Terima kasih, tidak perlu bantuan," kata Lin Yi. "Kalau begitu, mari kita naik bersama dan kembali." Lin Yi berhenti sejenak, "Kami sedang berlatih, tidak akan kembali sekarang." Gao Lu dan yang lainnya bertukar pandang bingung, tidak mengerti apa maksud Lin Yi. "Saat berenang, kami menemukan 2 hiu di dekatnya, berencana untuk membunuh mereka, lalu melanjutkan perjalanan di bawah air." "Hah? Membunuh hiu?" Gao Lu dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat operasi seperti itu. "Saudara Gao, lihat arah jam 8. Mengikuti pengingat Miao Jiaqi, Gao Lu menoleh dan memang melihat percikan di air. Tanpa diragukan lagi, beberapa makhluk besar sedang datang. Panjangnya sedikitnya 4 atau 5 meter. Dan lebih dari 1. "Ayo, bersiap-siap," kata Lin Yi dari helikopter, "cepat bunuh mereka, dan aku akan mentraktir kalian semua dengan sesuatu yang enak malam ini." Target mendekat. Tim 1 sudah siap, dan beberapa bahkan bersemangat untuk bertarung. Gao Lu dan yang lainnya tercengang, terlalu takut untuk bernapas. "Siap, lampaui!" Sui Qiang berteriak. "Oke." Sui Qiang menyelam ke dalam air, berenang di bawah Zhang Chaoyue, dan mengangkat kakinya dengan kekuatan besar. Dengan cipratan. Dengan kekuatan yang luar biasa, Zhang Chaoyue keluar dari air dan menukik ke depan, mengincar sirip hiu tersebut. Belati tajam itu dengan cepat mengiris siripnya, sangat memengaruhi kelincahannya. Namun ancamannya masih belum hilang. Hiu itu menerjang ke arah Sui Qiang dan membuka mulutnya yang berdarah. Sui Qiang yang tinggi dan kekar berdiri di atas air, mengambang tanpa bergerak. Saat hiu itu menyerang, dia mengangkat tangannya dan dengan tepat mencengkeram rahangnya. Ya ampun! Rambut Gao Lu berdiri tegak, dipenuhi bulu kuduk meremang. Operasi seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sui Qiang berteriak, dan Zhang Chaoyue serta Zhao Yunhu bergegas. Belati itu menembus perut, dan darah merah cerah mengalir di lautan biru. Hiu yang sedang berjuang itu dengan cepat kehilangan kekuatan, mati di bawah pisau Zhang Chaoyue dan Zhao Yunhu. Di sisi lain, karena mereka tidak memiliki perisai manusia yang kuat seperti Sui Qiang, mereka harus lebih gesit. Shao Jianfeng dan 3 wanita bersembunyi di bawah air, menggunakan pendekatan berani dengan belati saat hiu berenang di atasnya. Arus deras menyapu wajah setiap orang. Binatang raksasa itu pun semakin mendekat. Mereka berempat tiba-tiba menendang air. Shao Jianfeng menariknya sementara ketiga wanita itu bersembunyi di dekatnya. Ketika ikan itu berenang melewati mereka, mereka dengan berani menusuk dan mengirisnya. Meski kurang menarik secara visual, bahayanya berkurang secara signifikan. Hanya sekitar belasan menit berlalu, dan tim 1 telah membunuh 2 hiu seluruhnya. Gao Lu dan mereka yang berada di speedboat semuanya tercengang. Mereka telah melihat hal-hal yang dahsyat, tetapi tidak pernah seperti ini. Di lautan, mereka benar-benar membunuh 2 hiu. Bahkan tetes darah pertama pun tidak akan berani memfilmkannya dengan cara ini. Bab 2793. Inspeksi Pulau. Ayo, angkat ikannya ke perahu. Kita akan berpesta nanti. Lin Yi berteriak keras dari helikopter. Baiklah. Anggota tim 1 bekerja sama untuk melemparkan 2 hiu ke perahu Gao Lu. Namun, keempat orang di perahu itu masih dalam keadaan bingung dan butuh waktu lama untuk kembali sadar.
Kalian berempat harus kembali dulu, mereka bisa berenang kembali. Oke, oke. Setelah mendengar kata-kata Lin Yi, keempat orang itu tersadar kembali. Melihat hiu-hiu yang cacat di atas kapal, mereka kehilangan kata-kata. Pandangan dunia mereka telah runtuh. Kalian semua harus berenang cepat, laut ini penuh darah, dan hiu lain mungkin akan mengikuti jejak kalian dan datang. Kalau mereka memakan kalian, aku tidak akan bertanggung jawab. Petik 2. Anggota tim 1 berenang maju dengan sekuat tenaga. Sekitar 2 jam kemudian, tim 1, kelelahan, berhasil mencapai pantai. Pada saat ini, banyak orang di pangkalan itu berdiri di sana. Mereka ingin melihat siapa orang yang mengarahkan dari helikopter. Ketika helikopter berada sekitar 10 meter dari tanah, Lin Yi melompat turun, meregangkan badan sedikit, dan berjalan menuju kerumunan. Kamu pasti ketua tim Lin. Guo Cheng mengulurkan tangannya. Lin Yi menanggapi dengan ramah. Pemimpin, agak merepotkan bagimu untuk datang kali ini. Tidak masalah sama sekali, itu yang seharusnya kita lakukan, kata Guo Cheng. Sebaliknya, Anda telah mengajarkan orang-orang di bawah ini sebuah pelajaran yang harus mereka pikirkan dengan serius. Oh, itu hanya bagian dari melayani masyarakat. Kamu cukup fasih berbicara, bukan? Setelah berbincang sejenak, ikan hiu hasil tangkapan pun tersaji di atas meja. Setelah makan enak, Lin Yi dan timnya mulai mengatur perlengkapan mereka. Karena keunikan Pulau Tilia, perangkat elektronik dan penunjuk waktu yang umum digunakan tidak dapat digunakan. Peralatan khusus diperlukan untuk memastikan tidak akan terjadi bahaya. Setelah semuanya siap, mereka beristirahat di pangkalan untuk 1 malam, dan berangkat pagi-pagi keesokan harinya. 8 orang menaiki pesawat menuju Kuba. Di segitiga Bermuda, satu garis menghubungkan Miami dan Puerto Rico. Kuba kebetulan berada di jalur tengah, membuatnya sangat nyaman untuk operasi. Setelah turun dari pesawat, staf yang bertugas, yang telah menunggu di sana lebih awal, mengantar mereka ke sebuah perahu di dermaga. Sisa perjalanan kurang dari sehari, tetapi tujuannya adalah Pulau Rock, 30 mil laut dari Pulau Tilia. Satu-satunya tujuan tempat ini adalah untuk memeriksa personel yang masuk. Menurut konvensi Pulau Tilia, senjata panas apapun dilarang dibawa ke pulau tersebut. Selain itu, penggunaan api terbuka dilarang keras di sini. Jika seseorang ingin meningkatkan kondisi kehidupannya, mereka perlu kembali ke perahu untuk memasak menggunakan kompor induksi dan membawa perlengkapan sendiri selama beraktivitas. Singkatnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan api dilarang memasuki pulau ini. Alasannya sederhana. Pulau Tilia memiliki kandungan oksigen yang sangat tinggi, dan bahkan api kecil dapat menyebabkan kebakaran besar dan ledakan, yang tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional. Secara bertahap, semua orang mencapai konsensus, bahkan jika tidak ada orang lain yang memeriksa, mereka akan memeriksa sendiri dan secara ketat mencegah insiden semacam itu. Meskipun demikian, prosedur ini tetap berlaku. Pulau itu sunyi, tanpa bangunan apapun. Semua aktivitas berlangsung di kapal pesiar yang berlabuh di dermaga. Kapal pesiar ini dikelola oleh 5 negara, yang masing-masing bergiliran selama 6 bulan. Kali ini giliran Eagle Country. Kapal yang ditumpangi Lin Yi dan timnya perlahan berlabuh di dermaga, dan staf yang bertanggung jawab atas masuknya membawa mereka ke kapal pesiar untuk diperiksa. Di dek kapal pesiar, banyak orang berdiri berjauhan, setidaknya lebih dari 50 orang menurut perkiraan visual. Kedatangan Brigade Garda Pusat segera menarik perhatian semua orang. Baru-baru ini, terjadi hal-hal di pulau itu yang telah mereka dengar. Brigade Garda Pusat disergap, mempermalukan mereka. Namun setelah itu, mereka mendengar rumor lainnya. Brigade Garda Pusat tampaknya telah membalas dendam tetapi rinciannya tidak diketahui. Melihat semua orang di perahu melirik ke arah mereka dengan pandangan tidak biasa, Lin Yi tidak mundur. Tatapannya setajam pisau, menanggapi setiap orang di perahu. Hei, Tuan, kemarilah untuk diperiksa. Orang yang bertanggung jawab untuk masuk memberi isyarat. Lin Yi mengangguk dan memimpin tim 1. Proses pemeriksaannya sangat sederhana, hanya diperlukan pemindaian. Di hadapan teknologi tinggi, segala tipu daya tak dapat disembunyikan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ke-8 anggota tim 1 menyelesaikan pemindaian. Mereka ditempatkan di area yang ditentukan, tidak diizinkan bergerak sesuka hati, dan tidak dapat menghubungi siapapun. Lebih jauh lagi, setiap area dipantau oleh kamera independen. Tujuannya adalah untuk mengisolasi setiap peluang untuk memperoleh senjata. Meski baru pertama kali ke sini, Lin Yi sudah familiar dengan peraturannya. Setiap sore pukul 2, ada penerbangan untuk mengantar orang dari kapal ke Pulau Tilia. Tujuannya juga untuk mencegah orang-orang di kapal membawa senjata secara pribadi, mereka tidak akan pernah membiarkan mereka kembali ke kapal mereka. Hanya dengan melihat banyaknya pos pemeriksaan di depan mereka, dunia sangat ketat dalam hal ini.
Karena semua orang tahu, siapapun yang dapat memahami rahasia Pulau Tilia akan menguasai seluruh dunia. Bahkan setitik tanah kecil pun bisa menjadi penguasa bumi. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkan Pulau Tilia menghadapi potensi ancaman apapun. Namun meski begitu, hal itu tidak dapat dilarang sepenuhnya. Seperti Song Jinmin, bahkan di pulau itu, hal itu tidak menghentikannya merokok. Di bagian depan miring Lin Yi dan lainnya, ada area putih independen dengan CA06 dicat hitam. Ini adalah area eksklusif untuk tim layanan khusus 3. Kapten, Brigade Garda Pusat sudah tiba. Pembicaranya adalah seorang pria botak, bertubuh sedang, tidak mencolok di antara kerumunan. Namun ada sedikit senyum di matanya. Namanya Rajiv, anggota tim Satuan Tugas Khusus Awak Udara 3, yang kekuatan keseluruhannya berada di atas 4 tim Brigade Garda Pusat. Karena mereka hanya memiliki 3 tim seperti itu dan tidak memiliki tim elit seperti Naga Api. Oleh karena itu, dalam hal efektivitas tempur, mereka masih kurang. Saya melihat mereka. Pembicaranya, seorang pria kekar bernama Gret, adalah Kapten Tim 3. Petugas itu mengirim pesan agar kami menjaga orang-orang dari Brigade Garda Pusat, kapan kalian berencana bergerak. Rajiv menyeringai. Ayo bertindak saat kita naik perahu nanti, kata Gret. Begitu sampai di pulau, itu zona aman, dan kita tidak bisa bertindak di sana. Kalau nanti kita tidak bertindak, kita harus menunggu sampai perjalanan pulang. Saya dengar mereka menyinggung kaum Freemason, itulah sebabnya petugas itu memberi perintah seperti itu. Apakah mereka menyinggung kaum Freemason atau tidak, tidak ada bedanya, kata Gret. Apakah kita butuh alasan untuk berurusan dengan orang-orang dari Tiongkok ini? Bab 2794. Masuklah. Haha, kamu benar. Rajiv tertawa terbahak-bahak, itu benar, tapi kita tidak boleh mengincar kemenangan, itu tidak baik. Meskipun Pulau Tilia, bagi orang luar, adalah dunia yang berbeda, banyak hal masih dipengaruhi dan dibatasi oleh dinamika dunia nyata. Jika mereka berani bertindak gegabah, China pasti akan menemukan cara untuk membalas dalam aspek lain. Begitu banyak hal yang dipertimbangkan secara cermat sebelum mengambil tindakan kecuali ada konflik kepentingan langsung. Cukup, kata Gret sambil menyeringai. Terutama ketiga wanita itu, aku sudah memperhatikan mereka sejak lama. Rajiv tersenyum nakal, memang kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu. Jangan terburu-buru, tunggu sampai kita berada di kapal untuk berbicara. Sekitar pukul 2 siang, semua orang yang bersiap menuju Pulau Tilia berkumpul di kapal dan mulai menaiki kapal. Kapal itu tidak besar, tetapi dapat menampung 100 atau 80 orang dengan nyaman. Di sini tidak ada aturan, selama tidak ada perkelahian besar-besaran, tidak ada yang akan campur tangan. Begitu semua orang menaiki kapal lainnya, suara turbin uap meraung, dan kapal perlahan berangkat menuju Pulau Tilia. Dan pada saat kapal bergerak, kekacauan akan segera dimulai. Tak lama setelah menaiki pesawat, terdengar suara-suara dari jauh yang menunjukkan banyak pria dan wanita berbaur bersama. Namun kekacauan tidak hanya terbatas pada itu. Di sini, barang selundupan menjadi hal biasa, bahkan perlu sesuatu yang dapat dilakukan. Segala alamiah makan dan minum air. Bagi Lin Yi, ini merupakan gambaran kecil dari Sin City. Ketika pembunuhan tak lagi terikat oleh aturan, maka kejahatan dalam hati manusia makin terpicu, dan dalam waktu singkat menjadi gegabah. Di permukaan, orang-orang ini melakukan kejahatan, namun sebenarnya itu adalah panorama keinginan. Lin Yi hanya sesekali mendengar Ning Che menyebutkan hal-hal ini. Saat itu, dia tidak menganggapnya serius. Sekarang setelah melihatnya secara langsung, dia masih merasa takjub. Bos, bukankah ini mengasyikkan, kata Zhang Chaoyue sambil tertawa. Menyenangkan sekali, kakiku, jawab Lin Yi. Berapa lama lagi sampai kita mencapai Pulau Tilia? Segera, sekitar 1 jam. Lin Yi mengangguk, ayo kembali ke ruang tamu. Tempat ini berantakan. Aku perlu membicarakan hal lain denganmu. Dipahami. Lin Yi dan yang lainnya kembali ke ruang tunggu kapal untuk mempersiapkan pendaratan terakhir mereka di pulau itu. Sementara itu, orang-orang dari golongan lain tersebar, mengurus urusan mereka sendiri. Kapten, mereka ada di 302, haruskah kita berangkat sekarang, saran Rajiv. Ayo pergi, kalau tidak, kita tidak akan tahu apa yang harus dilakukan selama 1 jam ke depan. Haha. Para anggota tim layanan khusus 3 tertawa terbahak-bahak, siap bersenang-senang dengan Brigade Pengawal Pusat. Apakah kamu akan pergi mencari orang-orang Tionghoa itu? Pria berkulit hitam yang berdiri di samping Gret berkata. Namanya Cyrus, dari faksi lain. Kenapa? Kamu juga tertarik? Tanya Gret sambil tersenyum. Jangan khawatir, saudaraku, kami di sini hanya untuk menonton kesenangan, kata Cyrus.
Tapi perlu kalian ketahui bahwa orang-orang yang datang kali ini tampaknya berasal dari kelompok Brigade Garda Pusat, yang dikenal karena kekuatan mereka. Aku tahu, tapi mereka hanya sedikit lebih kuat, bagiku, semuanya sama saja, tidak ada bedanya, kata Gret. Lagi pula, kita pernah berselisih sebelumnya, dan aku tahu betul level mereka. Kapten kami mencapai level B setengah tahun yang lalu, belum lagi mereka, bahkan jika tim Yanlong datang, kami tidak akan takut, kata Rajiv. Sedangkan untuk 4 kelompok di bawah, kapten mereka hanya level C, tidak ada apa-apanya, haha. Kalau begitu, kita akan bersenang-senang dalam perjalanan ini. Gret terkekeh, memperlihatkan rasa jijik yang tak tersamar. Meski masalahnya adalah perintah dari atas, bagi mereka, boleh saja mengacaukan Brigade Garda Pusat. Untuk waktu yang lama, orang berkulit kuning dianggap identik dengan kelemahan di mata mereka. Dengan tekad bulat, Gret memimpin tim layanan khusus 3 ke kabin, diikuti oleh banyak penonton. Tak lama kemudian, kerumunan orang pun berdatangan ke pintu kamar 302. Gret bersandar di samping dan mengangguk ke arah Rajiv. Berikan teman-teman Tiongkok kita upacara pembukaan pintu yang istimewa. Rajiv dan anggota tim lainnya langsung mengerti dan berdiri di pintu masuk bersama 3 rekan satu tim lainnya. Kemudian, mereka terang-terangan melepas celana dan buang air kecil di pintu, membiarkannya mengalir melalui celah di dalam. Haha. Penonton tertawa terbahak-bahak, seakan-akan sedang menyaksikan pertunjukan. Berderit. Pada saat ini, pintu ke-302 terbuka, dan Suik yang berdiri di pintu masuk. Melihat siapa yang berdiri di pintu, dia segera mengenali mereka sebagai anggota tim layanan khusus 3. Apa artinya ini? Suik yang berkata dengan tenang, tetap tenang. Namun menurut tradisi Cina, sikap seperti itu lebih parah daripada kemarahan. Bukan apa-apa, cuma mau ngobrol sama kamu, tapi tanganku terasa nggak nyaman, jadi terpaksa aku buka pintunya ke sini, kata Rajiv dengan ekspresi berlebihan. Kurasa kamu tidak akan marah, kan? Katakan saja kau mencari masalah, tanganku sedang gatal, jawab Suik yang acuh tak acuh. Kalau kamu bilang begitu, berarti kamu cari masalah, kami cinta damai dan tidak bermaksud jahat, Rajiv mengangkat bahu. Kita sudah lama tidak bertarung, aku bisa mengabulkan permintaanmu. Krur. Suik yang menggerakkan persendiannya, siap melangkah keluar. Tetapi pada saat itu, suara Lin Yi bergema pelan. Mereka di sini untuk bicara, tidak perlu pertengkaran besar, biarkan mereka masuk. Rajiv, siap bertindak, terdiam mendengar kata-kata Lin Yi. Mereka telah memperhatikan orang ini sejak lama tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Namun, perilakunya tampaknya memiliki wibawa dalam tim. Suik yang mencibir, lalu menggeser tubuhnya ke samping. Jika kamu ingin bicara, silakan masuk. Para anggota tim layanan khusus 3 memandang Gret, menunggu perintahnya. Jika mereka mengundang kita, kita pasti harus pergi melihatnya. Rajiv mencondongkan tubuhnya dan berbisik. Kapten, mungkinkah ada rencana jahat di dalam? Rencana? Apa yang bisa dia gunakan untuk merencanakan sesuatu terhadapku? Kekuatan mereka jelas tidak sebanding dengan kita, kenapa mereka melakukan ini? Rasanya seperti mencari mati. Apakah menurutmu mereka punya pilihan lain, kata Gret dengan nada meremehkan. Kalau mereka tidak mengundang kita masuk, konflik akan segera pecah, dan mereka akan dipermalukan. Kalau mereka mengundang kita masuk, minta maaflah dengan tulus, mungkin ada kemungkinan, setidaknya tidak ada orang lain yang akan menyaksikannya. Mengerti? Bab 2795. Protagonis dan peran pendukung. Rajiv tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Kapten. Orang-orang ini benar-benar tahu cara bermain trik, berpikir bahwa menutup pintu dan meminta maaf dapat menyelesaikan masalah. Lagi pula, mereka tahu bahwa konflik hidup dan mati tidak mungkin terjadi, jadi mereka secara alami memilih untuk menyelesaikannya dengan permintaan maaf. Gret menepis debu dari tubuhnya sendiri, sambil memperlihatkan sikap merendahkan. Ayo, kita ajak orang-orang masuk dan ngobrol dengan mereka. Rajiv mengangguk, mengumpulkan orang-orang dalam tim. Teman-teman, kita sudah diundang masuk, ayo masuk sekarang. Haha. Orang-orang dari tim layanan khusus 3 tertawa saat mereka memasuki ruangan Lin Yi, seolah-olah mereka sedang dalam tur. Hai teman-teman, hitung aku ikut, kata Cyrus. Kau mau masuk juga, tanya Gret. Aku bosan, kupikir aku akan masuk dan melihat kesenangannya. Baiklah, ayo masuk dan lihat kesenangannya. Cyrus tersenyum dan mengikuti orang-orang dari tim layanan khusus 3 ke ruangan Lin Yi. Belasan orang masuk, pintunya tertutup, tetapi para penonton tidak pergi, karena pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Sementara itu, orang-orang dari tim layanan khusus 3 telah memasuki ruangan Lin Yi. Begitu masuk, mereka mengambil inisiatif, berdiri mengelilingi sofa dan menatap Lin Yi. Aku di sini, dan kamu masih duduk di sana.
Jadi itu maksudmu? Lin Yi bangkit sambil tersenyum, lalu memberikan sofa itu kepada Gret. Yang terakhir duduk dengan berani. Petui. Gret meludahi sepatunya. Sepatuku agak kotor, bisakah kamu membantu? Itu tidak masalah. Selagi berbicara, Lin Yi menemukan beberapa kertas dan menyerahkannya kepada Gret. Tidak. Gret menggoyangkan jarinya, maksudku, kamu harus membersihkannya untukku, aku tidak punya kebiasaan membersihkannya sendiri. Mendengar ini, orang-orang di tim satu saling bertukar pandang. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang membuat gerakan ekstra, semuanya tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Adapun siapa tokoh utama dan siapa tokoh antagonis, hal itu akan segera terungkap. Kau ingin aku membersihkannya untukmu. Apa kau tidak mendengar dengan jelas? Sebagai anggota Brigade Garda Pusat, pendengaranmu tidak bagus. Sebaiknya kau periksa ke dokter. Gret berkata dengan nada mengejek. Tentu saja, jika Anda menganggap dokter Tiongkok tidak bagus, saya bisa memperkenalkan dokter kami kepada Anda secara gratis. Tapi masalahnya, kamu belum beresin kekacauanmu, dan sekarang kamu minta aku bersihin sepatumu, itu agak tidak adil. Haha, saudaraku, aku sarankan kamu jangan menganggapnya serius, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Cyrus, yang menyelinap masuk untuk menyaksikan kesenangan itu, berkata. Lebih baik dengarkan dia dan bersihkan sepatunya. Kau bukan dari tim layanan khusus 3, kan? Lin Yi menatap Cyrus dan bertanya. Saya dari tim kepala hantu, cuma mau nonton. Kamu nggak keberatan, kan? Kata Cyrus sambil tertawa. Tentu saja tidak, ini bukan area terlarang, siapapun boleh datang. Jadi, dengarkanlah aku, bersihkan sepatunya dengan patuh, dan jangan cari masalah sendiri. Itu tidak akan berhasil. Lin Yi mengangkat bahu dan berkata. Aku belum pernah melakukan hal yang merendahkan seperti itu seumur hidupku. Belum pernah. Baiklah, cobalah hari ini. Kata Gret, kuharap kamu bisa bersikap bijaksana. Lin Yi mengangkat sebelah alisnya ke arahnya, bagaimana kalau aku bilang tidak? Katakan tidak. Haha. Gret tertawa, kamu tentu punya hak untuk menolak, tapi itu mungkin tidak efektif. Lalu, Gret menatap Rajiv, bantu dia, kemari dan bersihkan sepatuku. Mengerti, Kapten. Rajiv berjalan dan berdiri di depan Lin Yi. Ini pertama kalinya aku melihat seorang pria yang wajahnya lebih putih daripada wanita, gunakan wajah itu untuk membersihkan. Selagi dia berbicara, Rajiv mengulurkan tangannya yang besar. Lin Yi dengan tenang mengangkat tangannya, meraih pergelangan tangan Rajiv. Apakah ini level tim layanan khusus 3? Siapa? Seorang sahabat karib. Mendarat dengan kokoh di Rajiv. Ah! Setelah berteriak, ekspresi Rajiv langsung membeku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka, wajahnya memerah, seolah-olah dia sedang tercekik. Tak lama kemudian, tubuhnya lemas bagaikan mie, roboh ke tanah, tak bergerak, seolah-olah dia telah mati. Buk! Gret berdiri, dan orang-orang dari tim layanan khusus 3 tampak tegang, melotot marah ke arah Lin Yi. Saat itulah mereka baru menyadari bahwa mereka telah ditipu. Namun tak lama kemudian, Gret mulai tenang, mula-mula menatap Yu Xing, lalu Lin Yi. Kupikir wanita itu adalah kaptenmu, tapi melihat kemampuanmu, ternyata memang begitu. Belum terlambat untuk menyadarinya sekarang, kata Lin Yi sambil tersenyum. Gret mencibir sambil merentangkan tangannya, kau memukul anggota tim kami, ini tidak bisa dimaafkan begitu saja. Kebetulan aku juga berpikir begitu, kata Lin Yi. Jika kita tidak mendapat penjelasan hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan pergi dari sini. Kalau begitu, mari kita uji kemampuanmu. Tubuh Gret berkedip, bergerak lebih cepat dari yang diharapkan Lin Yi. Hatinya tak kuasa menahan rasa terkejut. Kekuatan orang ini pasti telah mencapai level B. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tim 1 pastinya akan menderita, tetapi mereka tidak kekurangan kekuatan untuk bertarung. Melihat Gret menyerang, Lin Yi mundur selangkah, dengan cekatan menghindari serangannya. Kehilangan satu serangan, ekspresi Gret berubah marah. Dalam pikirannya, dihindari oleh Lin Yi merupakan suatu penghinaan. Mencari kematian. Serangan Gret menjadi lebih ganas, sementara Lin Yi diam-diam menjadi serius. Bagaimanapun, ia menghadapi lawan tingkat B, jadi ia harus diberi rasa hormat. Dalam rangkaian lebih dari 10 gerakan, semua serangan Gret meleset, bahkan tidak mengenai sehelai rambut pun Lin Yi. Adegan ini membuat penonton di sekitarnya bertukar pandang bingung. Dalam persepsi mereka, ini mustahil. Pantas saja kau bisa jadi lawan mereka, sepertinya kau punya kemampuan. Kalau aku tidak serius, aku mungkin tidak akan bisa menghadapimu. Wajah Gret gelap, dia menggelengkan kepalanya, aura pembunuhnya menyeruak keluar. Seperti beruang hitam yang marah.
Tapi aku tidak tertarik lagi untuk melawanmu. Geraman rendah, wajah Lin Yi tampak mengancam, dipenuhi niat membunuh. Kali ini dia tidak mengelak, mengepalkan tinjunya, dengan urat-urat biru menonjol jelas di lengannya yang berotot. Bang! Tinju mereka beradu. Ah! Gret berteriak sambil memegang erat lengannya saat dia mundur beberapa langkah. Tepat pada saat itu, serangan Lin Yi menyusul. Dia melompat ke udara dan mendaratkan tendangan ke dada Gret. Jeritan lain terdengar saat Gret menabrak dinding di belakangnya. Sambil memuntahkan darah, dia tergeletak di tanah dan meronta, tidak dapat bangun. Bab 2796. Pertunjukan khas Brigade Pengawal Pusat. Adegan ini membuat semua orang ketakutan. Anggota tim layanan khusus 3 bergegas datang untuk membantu Gret berdiri. Kekalahan Rajiv bisa dipahami. Lagi pula, dia bukanlah yang terkuat dalam tim, dan Brigade Garda Pusat bukanlah organisasi yang lemah. Tetapi sekarang, kapten mereka sendiri, seorang ahli tingkat B yang bermartabat, juga dikalahkan olehnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh anggota tim layanan khusus 3. Lin Yi duduk bersandar di sofa, meletakkan kakinya di atas meja kopi, sambil memperhatikan anggota tim layanan khusus 3. Jadi sekarang, apa lagi yang ingin kamu bicarakan denganku? Para anggota tim yang mendukung Gret menunjukkan kemarahan yang tergambar jelas di wajah mereka. Kami akan mengingatnya, dan tunggu saja. Tunggu saja. Lin Yi menggoyangkan jarinya sambil tersenyum, kamu belum bisa pergi dulu. Tidak bisa pergi. Gret menyipitkan matanya, berbicara dengan marah. Jangan berpikir bahwa hanya karena aku kalah darimu, tim layanan khusus 3 kita akan takut pada Brigade Garda Pusat. Tidak, tidak, bukan itu maksudku. Kami, orang-orang Tiongkok, selalu mengutamakan perdamaian daripada konflik, dan tentu saja, kami tidak suka berperang. Lin Yi berkata, aku hanya berharap kamu membersihkan kekacauan di lantai. Mustahil. Gret berteriak dengan marah, jangan pernah pikirkan itu. Karena kamu tidak mau bekerja sama, maka kita harus menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan. Sambil berkata demikian, Lin Yi melambaikan tangannya, beri mereka latihan, siapapun yang kalah bisa kembali ke perahu, tak perlu repot-repot datang ke darat. Ya. 7 orang dari kelompok itu langsung melangkah maju, mata mereka mengamati dengan curiga ke arah selusin orang di seberangnya. Pada titik ini, anggota tim layanan khusus 3 juga ingin berkelahi. Mereka sebelumnya pernah berselisih dengan anggota dari Brigade Garda Pusat dan memiliki pemahaman mengenai kekuatan masing-masing. Menghadapi anggota biasa dari Brigade Garda Pusat, mereka penuh percaya diri. Gret lah yang pertama kali mengeluarkan perintah. Tim layanan khusus 3 anggota bergegas maju, dan anggota kelompok lainnya tidak jauh di belakang. Di bawah pelatihan Lin Yi, mereka telah menjadi predator yang ganas. Sekalipun musuh di depan mereka sekuat baja, mereka bertekad untuk menghancurkannya. Meskipun kalah jumlah, mereka mengambil inisiatif sejak awal. Dan dengan kerjasama yang erat, mereka tidak meninggalkan peluang apapun bagi musuh. Di tim layanan khusus 3, ada 2 anggota yang telah mencapai level C, tetapi Yu Xiying dan Sui Qiang juga hampir mencapai level C menghadapi mereka. Mereka mampu bertahan, memberikan yang terbaik. Kekokohan fondasi mereka membuat para anggota tim layanan khusus 3 tercengang. Setelah sekitar 10 menit, perkelahian di dalam telah usai, dan semua perabotan hancur total. Zhang Chaoyue dan Zhao Yunhu mengalami beberapa luka. Namun semua anggota tim layanan khusus 3 tergeletak di tanah, tak seorang pun mampu berdiri. Hasil ini dapat dikaitkan dengan pelatihan khusus Lin Yi. Di samping peningkatan kekuatan mereka sendiri, ada penekanan semangat mereka. Selama engkau bertekad membunuh, musuh akan takut padamu 3 kali lipat. Simon T, yang berdiri dan menonton dari pinggir lapangan, menggigil ketakutan. Perkembangan situasi benar-benar berbeda dari apa yang diharapkannya. Dalam pandangan mereka, orang-orang yang tergeletak di tanah seharusnya berasal dari Brigade Garda Pusat, tetapi sekarang semuanya terbalik. Mungkinkah ini kekuatan tim andalan Brigade Garda Pusat? Simon T tergagap. Ini tidak ada hubungannya denganku, aku di sini hanya untuk bersenang-senang, jadi aku akan pergi sekarang. Pergi sekarang. Bukankah sudah agak terlambat? Belati Master Pertahanan Hitam, bagaikan sambaran petir hitam, meninggalkan bayangan hitam di udara, menyapu pipi Simon T, dan menusuk ke dalam pintu. Simon T membeku, tidak bergerak sedikit pun. Dia merasakan sedikit dingin di pipinya, saat dia mengangkat tangannya yang gemetar untuk menyentuhnya, ternyata itu adalah darah merah terang. Untuk sesaat, dia merasa seakan-akan kematian telah melewatinya. Itu membuat bulu kuduknya merinding. Lin Yi berdiri, tidak lagi memperhatikan Simon T, dan berjalan santai mendekati Gret. Apakah ini level tim layanan khusus 3 milikmu, dan kau berani memprovokasi kami? Sikap Gret tidak lagi arogan,
malah dipenuhi rasa takut. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Seperti yang sudah kubilang, aku hanya ingin kau membersihkan lantai. Lin Yi berkata dengan tenang. Tapi sebelum itu, ada hal lain yang perlu aku bicarakan denganmu. Diskusikan apa? Meskipun aku belum pernah ke pulau ini sebelumnya, aku tahu sedikit tentang hal-hal di sini. Lin Yi berkata. Meskipun kita tidak akur, konflik jarang terjadi, tapi sekarang kau datang begitu terang-terangan, pasti ada alasan yang tak terungkap. Wajah Gret berubah, dia tidak menyangka Lin Yi akan memikirkan hal ini. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, aku hanya tidak menyukaimu. Tidak menyukai kami. Lin Yi mendecakkan bibirnya, aku tidak begitu suka alasan itu. Sambil berkata demikian, Lin Yi memunguti beberapa koran yang berserakan di lantai dan melemparkannya kepada Sui Qiang. Ayo, beri teman-teman kita sedikit pertunjukan. Sui Qiang mengangguk mengerti dan bersama Shao Jianfeng, pergi ke keran, merobek koran menjadi potongan-potongan berukuran A4 dan kemudian membasahinya. Sementara itu, Zhang Chaoyue dan Shao Jianfeng bergegas menghampiri Gret dan membantingnya ke tanah. Ini program khusus kami. Anda mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya. Hari ini, kami akan membuka mata Anda. Setelah itu, Sui Qiang menempelkan koran basah ke wajah Gret, tetapi otot-otot wajah dan lidahnya tak mau diam. Ia dengan mudah merobek koran basah itu. Namun tak lama kemudian, lapisan kedua, ketiga, keempat, dan kelima pun diaplikasikan, membuatnya tak mudah robek. Berjuang mati-matian di ambang mati lemas, kulit Gret memerah karena kekurangan oksigen. Dia sudah di ambang kematian karena mati lemas. Seorang anggota tim layanan khusus 3 berteriak protes. Lin Yi menatap Sui Qiang, dan Sui Qiang menyingkirkan semua kertas dari wajah Gret. Gret, ketakutan, membelalakan matanya, terengah-engah. Tubuhnya gemetar tak terkendali, tatapan matanya kosong, seolah-olah dia telah menjadi orang bodoh. Baginya, 10 detik singkat itu seperti pertemuan dengan Tuhan. Bicaralah, kita semua sibuk, jangan buang-buang waktu satu sama lain. Perwira tertinggi kamilah yang memerintahkan kami bahwa setelah mendarat di pulau itu, kami harus datang dan membuat masalah bagi Anda, kata seorang anggota tim layanan khusus 3. Pejabat tertinggi Anda. Kalau tidak salah, seharusnya Simonte, perwira tertinggi di grup layanan khususmu, tapi sepertinya kita tidak berinteraksi atau berkonflik dengannya. Pasti ada maksud lain dari instruksi ini, ya. Bab 2797. As. Pertanyaan ini membuat anggota tim layanan khusus 3 tidak yakin bagaimana menjawabnya. Karena ini melibatkan tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi, sebagai anggota biasa, dia tidak menyadarinya. Secara naluriah, Lin Yi melirik Gret. Pada saat ini, dia sudah kembali normal, tetapi saat melihat Lin Yi sedang menatapnya, dia tidak dapat menahan diri untuk menggigil. Siap bicara sekarang? Lin Yi bertanya sambil tersenyum. Jika Anda masih belum memutuskan, kami punya program lain. Tidak, aku akan bicara. Kali ini Gret benar-benar ketakutan. Itu asosiasi Gong Yuan. Asosiasi Gong Yuan. Ekspresi Lin Yi tetap tidak berubah, tampak sangat tenang setelah mendengar 3 kata itu. Namun pikirannya sedang berpacu. Sudah ada dendam di antara kedua belah pihak, jadi datang untuk membalas dendam adalah hal yang wajar. Namun setelah dipertimbangkan dengan cermat, ini tampak agak tidak biasa. Konflik antara dia dan asosiasi Gong Yuan telah terjadi sejak lama, setidaknya setahun yang lalu. Jika mereka benar-benar menginginkan masalah, ada banyak kesempatan selama setahun terakhir, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Karena grup 1 adalah milikku. Mengacaukan mereka berarti mengacaukan saya. Namun akhir-akhir ini, tampaknya tidak ada konflik yang berarti antara saya dan asosiasi Gong Yuan. Satu-satunya hal yang dapat dianggap sebagai konflik adalah kematian Gerard. Karena dia adalah anggota asosiasi Gong Yuan. Namun dalam asosiasi Gong Yuan, Gerard, seperti tokoh politik dan taipan lainnya, hanyalah anggota nominal. Tidak memiliki hubungan dengan sistem pertempuran internal. Bahkan jika mereka sungguh-sungguh ingin membalaskan dendam Gerard, kecil kemungkinan mereka akan tampil sendiri. Siapapun yang punya otak tidak akan melakukan hal-hal yang tidak mengenakan seperti itu. Asosiasi Gong Yuan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan hal itu. Lalu, apa alasan mereka membuat masalah? Aku sudah memberitahumu semua yang seharusnya kukatakan. Bisakah kita pergi sekarang? Meninggalkan. Lin Yi tertawa dan berkata, kamu tentu saja boleh pergi, tapi kamu harus membersihkan apa yang ada di lantai. Apa katamu? Teriak Gret dengan marah. Apakah kau benar-benar mengabaikan martabat kedua belah pihak? Martabat? Ha! Lin Yi mencibir, waktu kamu datang cari masalah, kamu kayaknya nggak peduli sama harga diri. Ngapain ngomongin sekarang kalau nggak pantas? Dengan itu,
Lin Yi berdiri dan melanjutkan. Tadi, kamu kayaknya bilang pakai mukaku buat bersihin sepatu kamu, itu bikin aku jadi ingat, kenapa kamu nggak jilat aja bersih-bersih apa yang ada di lantai. Jangan terlalu berlebihan. Mata dingin Lin Yi tertuju pada Gret, memancarkan aura intimidasi. Jangan takut mendengar ini. Aku sudah membunuh banyak orang sepertimu. Kalau kau tidak tahu siapa aku, kembalilah dan tanyakan pada pemimpinmu. Kalau kau tidak melakukan apa yang kukatakan, aku jamin kau tidak akan mendaratkan kapal ini, dan kalau kau tidak percaya, silakan mencoba. Dengan itu, Lin Yi menatap Cyrus. Dan kamu, yang menyaksikan kesenangan itu juga ada harganya. Gedebuk. Cyrus terjatuh ke tanah, kulitnya tidak jauh lebih baik dari Gret. Ketika Gret dan yang lainnya masuk ke dalam, semakin banyak penonton berkumpul di pintu. Meskipun perjalanan 1 jam itu berlalu dengan cepat, mereka yang tidak bisa duduk diam membutuhkan sesuatu untuk menghabiskan waktu. Kini, peristiwa yang menghabiskan waktu itu telah muncul. Apa yang kalian semua lakukan? Pada saat ini, seorang pria berjanggut lebat berseragam masuk dari luar. Tim layanan khusus 3 masuk ke dalam untuk mengobrol dengan orang-orang Brigade Garda Pusat. Saya di sini menyaksikan keseruannya. Ekspresi pria berjanggut besar itu menjadi serius. Kalian tidak tahu aturan di sini. Dilarang berkumpul untuk membuat keributan, bubarlah. Hei, Bung, jangan terlalu marah. Pihak lawan itu dari Brigade Garda Pusat, jadi apa salahnya bersenang-senang? Dengan itu, pria berkulit hitam melemparkan sepotong kecil emas. Ambil saja untuk secangkir teh. Pria berjanggut besar itu menangkapnya dan memainkannya di tangannya. Lakukan sesukamu, asal jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Jangan khawatir, kami tidak akan melakukannya. Ini hanya untuk bersenang-senang dengan mereka. Pria berjanggut besar itu mengangguk, kalau hanya melibatkan Brigade Garda Pusat, itu bukan apa-apa. Tapi kalau ada orang barat yang terlibat, aku terpaksa menghentikanmu. Haha, jangan khawatir, kami tahu batasan kami. Pria berjanggut besar itu pergi tanpa bertanya lebih lanjut. Tak lama kemudian terdengar suara perkelahian dari dalam, namun tidak begitu jelas karena suara ombak. Yang bisa ditebak hanyalah orang-orang di dalamnya sedang berkelahi. Kedengarannya seperti pertarungan yang cukup sengit, sedikit di luar ekspektasi saya, kata seorang pria kulit hitam. Saya juga tidak menduganya, jawab seorang pria kulit putih. Kupikir orang-orang Brigade Garda Pusat tidak akan berani melawan sama sekali. Acaranya bagus nih. Penasaran gimana penampilan mereka nanti kalau keluar? Mungkin mereka bengkak-bengkak karena memar, haha. Para penonton memasang ekspresi mengejek, dan dengan berakhirnya suara pertarungan di dalam, hasilnya akan segera terlihat. Setelah sekitar 10 menit, gagang pintu luar berputar. Perhatian semua orang kembali tertuju, terfokus pada pintu kamar 302. Dengan suara berderit, pintu ruangan terbuka, dan Lin Yi melangkah keluar terlebih dahulu, diikuti oleh anggota grup 1 lainnya. Melihat anggota Brigade Garda Pusat tidak terluka, mereka yang menonton di luar tercengang untuk beberapa saat. Ini sepenuhnya bertentangan dengan harapan mereka. Tatapan mata Lin Yi yang dalam membuat orang-orang ini tidak sanggup menghalangi, secara naluriah membersihkan jalan dan berdiri di pinggir. Orang-orang dari organisasi lain tidak berani bersuara, seolah-olah sekawanan serigala dan harimau baru saja lewat. Ini, ada apa? Mereka bahkan tidak dipukuli. Setelah kelompok 1 pergi, seorang pria kulit putih menjerit. Ya ampun, Gret, apa yang kalian lakukan? Seorang pria kulit hitam berteriak di ambang pintu, dan semua orang berkerumun di sekitarnya. Mereka terkejut ketika mengetahui anggota tim layanan khusus 3 benar-benar menjilati noda di lantai. Terlebih lagi, mereka semua memar dan bengkak, beberapa tergeletak di tanah, berdarah deras, dan tidak mampu berdiri. Melihat kejadian ini, rambut semua orang berdiri, kulit kepala mereka kesemutan, begitu terkejutnya mereka sehingga mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua orang pintar, meski tak terucap, mereka mengerti apa yang terjadi di dalam. Tim layanan khusus 3 dikalahkan. Dan mereka kalah telak. Gret sudah mencapai level B, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh Brigade Garda Pusat? Kita semua salah, ketua tim mereka datang, kata Gret dengan kejam. Grup 1 adalah andalan Brigade Garda Pusat, pemimpin mereka bahkan lebih gigih. Mereka yang mendengar ini tercengang. Kartu as. Mereka tahu pentingnya istilah ini. Bahkan Gret di level B tidak sebanding dengan mereka. Seberapa kuatkah pria yang baru saja memimpin mereka keluar? Orang seperti itu telah mendarat di pulau itu, siapa yang masih memiliki kesempatan melawannya? Bab 2798. Gengsi Lin Yi. Setelah meninggalkan kabin, Lin Yi memimpin kelompok 1 ke D. Perjalanan itu awalnya tidak lama,
tetapi setelah beberapa kesulitan, siluet Pulau Tilia sudah samar-samar terlihat di kejauhan. Dari kejauhan, Pulau Tilia tampak tidak berbeda dengan pulau terpencil lainnya. Namun setelah diamati lebih dekat, rasanya jauh berbeda. Kabut tipis menyelimuti pulau itu, membungkusnya bagai tabir misterius. Misi selesai, hadiah 200.000 poin pengalaman. Kemampuan profesional, 80%, dihargai dengan peta Pulau Tilia. Kemunculan pemberitahuan sistem yang tiba-tiba mengejutkan Lin Yi. Dia kemudian menyadari bahwa pasti laki Yu Luo dan Ning Che yang membantu menjual obat dan menyelesaikan tugasnya. Tetapi hadiah ini sungguh di luar dugaannya. Saat menerima hadiah ini, pikiran pertama Lin Yi adalah apakah San Feng akan mengantarkannya ke sini juga. Tak lama kemudian, Lin Yi mendapat jawabannya. Peta itu tidak berbentuk fisik, tetapi muncul dalam pikirannya. Dengan kata lain, kecuali ia dapat mereproduksikannya dengan ingatannya yang kuat, ia hanya dapat membagikannya secara lisan kepada orang lain. Awalnya, Lin Yi mengira peta ini hanya barang bawaan tambahan, yang tidak ada gunanya. Namun, ketika peta itu terwujud dalam pikirannya, dia tidak berpikir demikian lagi. Dia telah melihat peta Pulau Tilia yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi imbalan sistem itu berbeda dari apa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Peta-peta yang dimiliki oleh Brigade Garda Pusat semuanya digambar dengan satelit, meskipun tidak diperlukan, peta-peta tersebut digambar ulang setiap 6 bulan. Namun peta mental ini tidak seperti peta konvensional yang pernah dilihatnya. Perbedaan pertama adalah kejelasannya, membuatnya lebih intuitif secara visual. Yang paling penting, secara khusus ditandai 2 rute yang dapat melewati pinggiran hutan Kandaya menuju Sungai Tiama. Melihat ini, pikiran Lin Yi berputar cepat. Hadiah sistem itu selalu sangat menguntungkan baginya. Jadi, rute yang ditandai pada peta kemungkinan besar adalah jalur terbaik melalui hutan Kandaya. Selanjutnya, Lin Yi mengeluarkan peta untuk dibandingkan dengan peta yang ada dalam pikirannya. Satu rute yang ditandai bersifat konvensional, diperebutkan ketat, dan merupakan lokasi pintu masuk A. Namun rute lain tidak ditunjukkan pada peta biasa. Dengan kata lain, organisasi lain mungkin belum berani ke sana. Sederhananya, memperjuangkan pintu masuk A kini tak ada artinya. Karena dia punya pilihan lain. Sistemnya sungguh perhatian. Saudara Lin, kita akan segera mendarat. Apa kau gugup? Tanya Luo Qi sambil menyeringai. Selama kalian semua aman, aku tidak gugup. Kelompok 1 tetap terdiam merenung. Diingat oleh seseorang selalu mengharukan. Bunyi tiupan-tiupan. Tak lama kemudian, peluit kapal berbunyi. Saat itu, Pulau Tilia sudah dekat. Kapal itu hendak berlabuh. Beberapa menit kemudian, mereka hanya berjarak belasan meter dari dermaga. Beberapa kendaraan sederhana, bahkan kasar, diparkir di dermaga. Semuanya adalah kendaraan yang dibuat khusus dari berbagai negara, yang mampu melaju sepenuhnya di sekeliling pulau. Di bagian depan kapal, Lin Yi menghirup udara asin dalam-dalam. Di sini, kandungan oksigen di udara jauh lebih tinggi daripada di tempat lain. Dan Pulau Tilia hendak menyingkapkan kedok misteriusnya. Tak lama kemudian kapal itu berlabuh. Lin Yi memimpin kelompok 1 menuju pendaratan. Orang-orang lain di kapal itu membuat keributan, mundur untuk memberi jalan, tidak berani bersikap lancang seolah-olah berbaris untuk menyambut mereka. Melihat pemandangan itu, mereka yang berada di dermaga yang menunggu untuk menemui mereka tercengang. Kekuatan utama pulau itu hampir mandiri. Keramahan seperti itu tidak ada gunanya di tempat yang tidak memiliki hukum dan tidak diatur ini. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menyaksikan Lin Yi memimpin kelompok 1 menyusuri jalan yang ditinggalkan kerumunan, keempat kelompok tercengang, tidak memahami apa yang telah terjadi. Kakak Cheng, ada apa? Ini kunjungan pertama ketua tim Lin, tapi para maniak perang ini malah mempermalukannya. Tao Cheng mengangkat bahu dan tertawa. Mungkin terjadi sesuatu, kalau tidak, orang-orang ini tidak akan berperilaku baik. Sungguh mengesankan, sungguh membuat iri. Apalagi, apa kau pikir gelar ketua tim merit cuma pamer? Jika saya tidak salah, ketua tim Lin direkrut oleh Anda. Tentu saja, aku menemukan permata ini di tengah lautan manusia, kata Tao Cheng dengan bangga. Tapi mengapa ketua tim Lin kemudian melampauimu? Sialan. Jangan bahas itu. Tao Cheng mengumpat, ayahnya sangat berpengaruh, bahkan dewa pun memberi hormat kepadanya sebelum pergi, sedangkan ayahku hanya penjual narkoba, tak ada bandingannya. Kakak Cheng, jangan patah semangat, jangan mengasihani diri sendiri. Meskipun tidak sekuat ketua tim Lin, dan juga tidak setampan ketua tim Lin, kau tidak akan selamat jika terlalu serius. Aku pasti akan menendangmu. Setelah mengumpat, Tao Cheng berjalan mendekati Lin Yi. Kakak Cheng, terima kasih atas kerja kerasmu, seharusnya kami yang datang lebih dulu, tapi kau malah membantu kami, kata Lin Yi sopan.
Jangan gunakan formalitas seperti kita tidak dekat. Tao Cheng tertawa, aku akan mengantarmu kembali ke markas dulu, lalu memberi pengarahan. Lin Yi masuk ke dalam kendaraan bersama grup 1, melaju di jalan perimeter menuju pangkalan Brigade Pengawal Pusat. Duduk di dalam mobil, Lin Yi mengamati sekelilingnya. Yang dilihatnya hanyalah hamparan pasir kuning dan garis pantai. Namun jalan di bawahnya dilapisi batu, menunjukkan kuatnya campur tangan manusia. Itu pasti telah diperbaharui oleh generasi berikutnya. Menurut peraturan, wilayah dari garis pantai hingga dalam radius 1 km merupakan zona aman, di mana konflik dan kebakaran dilarang keras. Penduduk pulau sangat menghormati aturan ini. Apapun keluhannya, mereka tidak akan menyelesaikannya di zona aman. Sekitar setengah jam kemudian, mereka mencapai pangkalan Brigade Garda Pusat. Di sana berdiri sederet rumah sederhana, sebagian terbuat dari tanah, sebagian lagi prefabrikasi, kondisinya tidak bagus. Di dekatnya ada area seperti pasar, ramai dengan orang-orang yang berdagang barang dan informasi penting. Ketika mereka tiba di perkemahan, mereka melihat rumah Teluyu di gerbang, menunggu Lin Yi bersama 2 anggota tim naga api. Mengapa orang-orang naga api kembali? Bab 2799. Perintah dan pengaturan Lin Yi. Dia terluka, kembali untuk memulihkan diri, kata Tao Cheng. Misi yang akan datang mungkin membutuhkan kolaborasi Anda untuk menyelesaikannya. Mengerti. Tak lama kemudian, mobil berhenti di pangkalan, dan orang-orang dari tim dengan sukarela menyapa Luyu Tea House. Menghadapi wakil ketua tim Flame Dragon yang pemarah, bahkan Lin Yi tidak dapat mengatasinya, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Kakak Yu. Lin Yi pun melambaikan tangan dan memperhatikan bahwa lehernya dibalut perban, dengan sedikit jejak darah yang merembes keluar. Selain itu, 2 anggota Flame Dragon lainnya juga mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa situasi terkini di pulau itu mungkin lebih buruk dari yang dibayangkannya. Luyu Tea House mengangguk dan menyambut tim masuk. Di dalam relatif rapi, meski kondisinya tidak bagus, tetapi masih bisa ditoleransi. Kakak Yu, bagaimana kamu bisa mendapatkan luka-luka itu? Lin Yi bertanya. Dengan kekuatan keseluruhan Flame Dragon, titik masuk bagian A seharusnya tidak terlalu menarik bagimu. Semua anggota tim Yanlong memiliki kekuatan di atas level B. Asal mereka berhati-hati, mereka bisa melewati hutan Kandaya dengan aman, jalan manapun yang mereka pilih. Tampaknya tidak perlu bersikeras memperebutkan pintu masuk bagian A. Awalnya, kami tidak merencanakannya, tetapi belakangan, orang-orang dari tim Storm dan Asosiasi Gong Yuan ikut terlibat, kata Luyu Tea House. Dengan kekuatan mereka, jika mereka menyerang pintu masuk seksi A, pasti tidak akan ada ketegangan, jadi saudara Jiang memutuskan untuk ikut campur. Sambil menuangkan segelas air untuk dirinya, Luyu Tea House melanjutkan. Tim badai melakukan ini untuk membuka jalan bagi pasukan hantu yang datang nanti. Dengan begitu, mereka bisa menghalangi tim seperti kalian di luar, sehingga pasukan hantu bisa menikmati akses eksklusif ke pintu masuk bagian A, sehingga lebih mudah mencapai reruntuhan Kandaya. Jangan bicarakan hal lain dulu. Menyebut kita tim kelas 2 itu sangat menyakitkan, kata Lin Yi. Rumah Teluyu tertawa, kakak kan tidak berpendidikan, hanya bisa berekspresi seperti ini, asal kamu mengerti maksudku. Tim tersebut tidak keberatan digambarkan seperti ini. Di seluruh Pulau Tilia, hierarki berbagai tim memang dapat digambarkan dengan cara ini. Tim seperti Poker, Mamen, Gong Yuan Association, Flame Dragon, dan Storm termasuk dalam eselon pertama. Meskipun hutan Kandaya sangat berbahaya, itu bukan masalah bagi orang-orang ini. Tetapi tim seperti 4 Regu Brigade Garda Pusat, Ghost, dan Special Service Group terhitung sebagai eselon kedua. Ingin melewati hutan Kandaya tanpa cedera membutuhkan banyak keberuntungan. Jadi, menemukan pintu masuk yang relatif aman menjadi sangat penting. Karena alasan-alasan ini, pintu masuk seksi A menjadi tempat yang harus diperebutkan. Jika orang-orang dari tim badai dan asosiasi Gong Yuan membantu pasukan hantu menguasai pintu masuk bagian A, tim lain harus mengambil risiko lebih besar dan memilih rute lain. Namun masalah-masalah itu tidak lagi menjadi masalah bagi saya. Bagaimana situasi di pihak saudara Jiang? Tanya Lin Yi. Dia sedang mengurus mereka sekarang, Little Tao akan segera pergi, dan kamu harus segera masuk ke negara bagian itu, ini tidak bisa ditunda. Lin Yi melihat waktu, sekarang sudah lewat pukul 4 sore, berdasarkan garis lintang dan garis bujur Pulau Tilia, dalam 2 jam lagi, hari akan gelap. Kapan kamu berencana untuk bertindak? Tanya Lin Yi. Berangkat pada malam hari, sekitar pukul 10. Dimengerti. Lin Yi berhenti sejenak dan berkata, tapi ada masalah di sini, kenapa asosiasi Gong Yuan ikut campur? Mereka tidak punya eselon kedua, melakukan ini sama saja membantu negeri indah membuat gaun pengantin.
Mungkin ada alasan yang tidak bisa diungkapkan, mungkin mereka sudah mencapai semacam kerjasama. Tidak sesederhana itu, kata Lin Yi. Saya pikir secara inheren, mereka mungkin terkait dengan asosiasi Gong Yuan. Secara inheren, di Pulau Tilia, Storm punya pengaruh yang cukup besar. Kalau mereka tidak aktif menyerang pintu masuk seksi A, pasukan eselon pertama lainnya pasti tidak akan tahu apa-apa. Lin Yi berkata, dari kepulangan mereka sampai sekarang, baru sebulan, seharusnya mereka istirahat, tidak perlu terburu-buru. Perkataan Lin Yi sedikit banyak mengingatkan pada rumah Teh Luyu. Meskipun persaingan untuk masuk seksi A telah menjadi lebih intens, itu hanyalah kekuatan yang saling bertarung, dengan eselon pertama tidak melakukan intervensi. Sekarang, orang-orang dari Storm dan Asosiasi Gong Yuan bertindak secara bersamaan, yang memang tidak biasa. Berlangsung. Saya selalu merasa bahwa Gerard dan Asosiasi Gong Yuan memiliki rahasia yang tidak boleh disebutkan, kata Lin Yi. Dari kendalinya atas tim badai, mereka dan Asosiasi Gong Yuan mungkin memakai celana yang sama. Jika asumsimu benar, kekuatan ini akan terlalu menakutkan, Luyu Tiahaus mengubah ekspresinya dan berkata. Hanya ayahmu sendiri yang bisa menghancurkan mereka. Namun masalahnya adalah Asosiasi Gong Yuan tidak memiliki kekuatan sebesar itu untuk mengendalikan Gerard dan bawahannya di tim badai, kata Tao Cheng. Tao kecil benar, kata Luyu Tiahaus. Asosiasi Gong Yuan memang kuat, tetapi mengendalikan Gerard dan Storm bukanlah hal yang mudah. Ini adalah sesuatu yang sudah kupikirkan, dan itulah alasan aku belum mengonfirmasi kecurigaan ini, kata Lin Yi. Namun mengenai penelitian patung tersebut, Gerard memang melakukannya secara diam-diam, Kongres dan Campbell tidak mengetahuinya, yang mana sangat aneh. Kita kesampingkan dulu masalah ini dan selesaikan masalah pintu masuk seksi A, kata Luyu Tiahaus. Lin Yi mengangguk, berpikir beberapa detik, lalu berkata, Saudari Yu, kirim pesan kepada Saudara Jiang, katakan padanya untuk tidak terlalu memaksakan diri, simpan tenaganya, dan berikan mereka satu pukulan yang bagus. Bocah, tenang saja, ini Pulau Tilia, kau bahkan tak bisa mengalahkanku, jangan pikirkan hal-hal yang tak berguna, kau tak punya peran yang menentukan di sini. Lihatlah dirimu, emosimu selalu saja meledak-ledak, sulit menemukan orang seperti dia. Sialan, aku akan menendangmu. Lin Yi terkekeh, aku tidak bermaksud begitu, aku punya cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Rumah Teh Luyu mengamati Lin Yi dan berkata, tidak mendengar informasi penting apapun dari ayahmu, kan? Tidak, percayalah padaku, semuanya pasti akan baik-baik saja. Rumah Teh Luyu tahu Liang Xianghe memiliki penilaian dan harapan yang tinggi terhadap Lin Yi. Jadi, kalau ada orang lain yang mengarahkannya, dia pasti tidak akan mendengarkan. Namun Lin Yi berbeda. Dalam dua acara besar di luar negeri sebelumnya, ia membuktikan dirinya dengan sempurna. Bukan hanya seorang komandan yang cakap, tetapi juga seorang pemimpin yang terhormat, nasihatnya harus ditanggapi dengan serius. Selain ini, apakah ada hal lain yang perlu aku lakukan? Seberapa besar kekuatan tempurmu yang masih bisa kau kerahkan saat ini? Sekitar 80%. Sudah cukup, Lin Yi tersenyum dan berkata. Saat hari mulai gelap, kita akan keluar dan mengintai. Bab 2800. Makhluk raksasa. Setelah mendiskusikan tindakan lanjutan, Tao Cheng dan yang lainnya berkemas dan pergi. Orang-orang dari kelompok pertama juga sedang melakukan persiapan terakhir. Karena tidak ada hal lain yang harus dilakukan, Lin Yi menandai rute dalam pikirannya pada peta. Tetapi saat menggambar, dia menyadari ada yang tidak beres. Rute menuju pintu masuk di bagian A bagus, tetapi jalur lain yang mereka persiapkan untuk diambil adalah jalan yang tidak menuju kemana-mana. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya cukup aneh. Pintu masuknya berada di hutan Kandaya, tanpa terhubung ke zona aman. Pintu keluarnya juga berada di hutan Kandaya, tidak terhubung ke Sungai Tiama. Lin Yi mengerutkan kening, tidak yakin apakah itu suatu kebetulan atau sesuatu yang lain. Apa yang sedang kamu lakukan? Liang Xianghe berjalan mendekat dan bertanya. Aku tak sengaja menemukan peta di tangan Mamen. Selain pintu masuk seksi A, peta itu menandai rute lain yang kuduga merupakan jalan rahasia. Aku berencana mencobanya nanti, tinggal menggambarnya sekarang. Alasannya dibuat-buat oleh Lin Yi, jika tidak, cerita peta itu sulit dijelaskan. Kau berhasil mendapatkan benda ini. Tidak benar-benar mendapatkannya, hanya melihatnya sekilas secara tidak sengaja, kata Lin Yi. Kita akan menyelidikinya nanti. Kurasa tidak akan ada masalah. Mengapa kamu tidak melaporkan hal ini ke Brigade? Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Itu semua spekulasi saya, jadi saya tidak melaporkannya. Lin Yi tertawa dan berkata, jika aku tidak datang ke sini, aku pasti sudah melupakannya. Baiklah, mari kita lihat nanti.
Meski tampaknya tidak dapat diandalkan, Liang Xianghe tidak keberatan. Ini juga salah satu instruksi Lu Beichen, bila perlu, jangan pertimbangkan apakah itu masuk akal, ikuti saja saran Lin Yi. Kalau tidak, Liang Xianghe tidak akan mencoba melakukan hal absurd seperti itu. Tak lama kemudian, saat malam tiba, orang-orang dari Brigade Garda Pusat melakukan persiapan terakhir mereka, termasuk Lin Yi. Setelah menyelesaikan rute, ia mulai mengatur perlengkapannya, berhati-hati agar tidak ada yang terlewat. Menurut Liu Hong, setiap set peralatan yang dibawa oleh Brigade Garda Pusat bernilai jutaan. Ini bukanlah sesuatu yang berlebihan, karena perlengkapan tersebut harus menyeimbangkan antara desain ringan dan ketangguhan, guna memastikan perlindungan maksimal terhadap belati dan benda tajam lainnya. Juga harus nyaman dan dapat bernapas, tidak menambah beban ekstra selama pengoperasian. Seperangkat peralatan seharga lebih dari 1 juta tidaklah mahal. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang sudah lengkap perlengkapannya, tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, tanpa ada satupun kulit yang terbuka. Semuanya sudah siap. Kalau tidak ada yang lain, ayo berangkat, kata Liang Xianghe. Kakak Yu, tunggu. Menyela Liang Xianghe, Lin Yi merogoh sakunya dan mengeluarkan bingkai foto seukuran telapak tangan. Di dalamnya ada foto Zhou Liang, yang berwarna. Ketika aku berjanji akan membawamu ke pulau itu, aku tidak mengingkari janjiku. Orang-orang dari kelompok pertama merasa gelisah dalam hati. Saudara Zhou, kita akan segera mendarat di pulau ini, berikanlah kami keselamatan, kata Luoqi. Lin Yi berdiri di tempat, memberi hormat kepada Zhou Liang. Semua orang lainnya, termasuk Liang Xianghe, berdiri tegak dan memberi hormat kepada Zhou Liang juga. Meskipun dia hanya anggota biasa dari Brigade Garda Pusat, dia juga seorang pahlawan brigade. Dia pantas mendapatkan rasa hormat semua orang. Ayo pergi. Berbalik, Lin Yi memimpin anggota Brigade Pengawal Pusat saat mereka secara bertahap berjalan keluar. Dalam malam yang remang-remang, mereka menuju hutan Kandaya. Melewati zona aman, hutan di depan tampak gelap. Itu seperti cakar bawah tanah yang muncul dan mencoba menghancurkan langit. Pepohonan di sini menjulang tinggi, menghalangi sinar matahari, mencapai awan. Melihat ke atas, tampak seperti penghalang besar yang menutupi langit. Menurut beberapa penyelidikan, pohon-pohon di area inti mencapai ketinggian 100 meter. Tanaman seperti itu tidak dapat ditemukan di tempat lain. Setelah memasuki hutan Kandaya, tanpa adanya pengaruh angin laut, Lin Yi secara nyata merasakan bahwa kadar oksigen di sini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan zona aman. Bahkan dengan kekuatan fisiknya, butuh waktu untuk beradaptasi. Di dalam hutan, selain pepohonan yang menjulang tinggi, terdapat semak-semak dengan tinggi yang bervariasi. Jalan setapak yang dilalui semuanya tertutup tanaman, membuat perjalanan menjadi sangat sulit. Selain itu, melalui kacamata penglihatan malam itu, banyak sekali nyamuk yang terlihat berlalu lalang. Laba-laba seukuran telapak tangan, nyamuk lebih besar dari wajah, dan ular piton raksasa yang lebih tebal dari pinggang. Baru saja melangkah ke hutan Kandaya, berbagai makhluk besar muncul di hadapan Lin Yi, semuanya dengan postur yang mengerikan. Rasanya seperti melangkah ke hutan prasejarah. Jangan gunakan pisau, dorong dengan tubuhmu. Usahakan tidak merusak apapun di sini. Apakah kamu khawatir orang lain akan menemukan jejak di sini? Tanya Liang Xianghe. Lin Yi mengangguk, mereka yang bisa datang ke sini bukan orang bodoh, mereka semua ahli dalam kontra pengawasan. Membiarkan mereka menemukan jejak tidak baik untuk kita. Liang Xianghe mengangguk, setuju dengan sudut pandang Lin Yi. Berhati-hati tidak pernah salah, tidak peduli kapan. Aneh sekali di sini, tidak ada jejak kaki di bawah kaki kami, seolah-olah tidak ada orang yang pernah ke sini sebelumnya, kata Yu Xing. Kamu belum pernah ke pulau itu berkali-kali, jadi pengetahuanmu tentang banyak hal masih kurang. Liang Xianghe berbalik, menunjuk ke benda gelap besar yang tidak jauh dari sana, dan berkata, itu Gunung Jiabite. Di dalamnya kaya akan biji, jadi di daerah ini, kandungan oksigennya relatif lebih tinggi daripada di tempat lain. Makhluk-makhluk yang hidup di sini juga lebih ganas, jadi tidak ada yang mau berjalan di sini. Berhenti sejenak, Liang Xianghe melanjutkan. Dalam ingatanku, sudah lebih dari 3 tahun sejak ada orang yang memasuki hutan dari sini. Memahami kata-katanya, Lin Yi menangkap maksudnya. Semua orang datang ke sini untuk menyelidiki situasi sebenarnya dari peninggalan tersebut, bukan untuk ikut serta dalam suatu kompetisi yang menyenangkan. Mereka semua akan memilih rute yang relatif aman, dan selama mereka dapat mencapai tujuan, mereka tidak akan membuat pilihan lain. Oleh karena itu, terlupakannya tempat ini adalah hal yang wajar. Bahkan tim naga api tidak ingin pergi ke sana, jadi organisasi lain pun semakin tidak bersedia. Apakah kamu yakin rutenya tidak salah? Liang Xianghe bertanya. Saya ingat ketika saya datang ke sini sebelumnya, sepertinya tidak ada sesuatu yang mencolok.
Mari kita lihat situasi di lapangan. Lagi pula, ini masih awal, dan tidak akan menunda tugas-tugas selanjutnya. Liang Xianghe mengangguk, memimpin kelompok pertama untuk terus maju. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Liang Xianghe tiba-tiba berhenti. Tunggu, ada situasinya. Belasan orang berhenti, dengan hati-hati melihat sekeliling untuk mencegah kecelakaan. Tepat pada saat itu, Lin Yi melihat sepasang mata yang dalam di semak-semak di belakang, bersinar dengan cahaya hijau yang mendebarkan. Sebelum Lin Yi sempat bereaksi, bayangan gelap bagaikan harimau melompat dan menerkam ke arahnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.